two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, lanjut aja langsung masuk ke materi yang akan Ibu share screen. Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, kita langsung aja masuk ke ini. Ini adalah muatan pelajarannya IPS kelas 5, waktunya 2 kali 35 menit. Standar kompetensinya menghargai berbagai bentuk-bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kompetensi dasar mengenal keragaman budaya yang ada di Indonesia. Indikatornya mengklasifikasikan bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia, menjelaskan bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran berupa YouTube, siswa mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia secara tepat. Yang kedua, dari penayangan media berupa PPT, bentuk keragaman budaya di Indonesia, siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk kebudayaan di Indonesia dengan benar. Materi pokoknya yaitu bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia. Metode dan model pembelajaran yang dipakai, ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab. Langsung aja masuk ke materi. Materinya kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada, diantaranya terbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari, alat musik, lagu, dan upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Berikut contoh budaya daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman budaya daerah berikut. Ini bisa dibaca ya. Terus yang kedua ada rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun juga berbeda. Berikut beberapa contoh rumah adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Misal yang pertama, ada rumah Aceh atau rumah Krombade, itu daerahnya dari Aceh. Yang kedua ada rumah Balai Batak Toba atau rumah Bolon, itu dari Sumatera Utara. Terus yang kedua ada rumah Gadang, itu dari Sumatera Barat. Terus ada rumah Melayu atap 5 potong, itu dari Kepulauan Riau. Terus ada rumah Panggung, itu dari Jambi. Selanjutnya bisa dibaca-baca sendiri ya. Terus lanjut itu ada pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di Indonesia, wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku. Misalnya ada Elai Balang, itu dari Aceh. Terus ada Ulos, itu dari Sumatera Utara. Terus ada lagi Bundokan Buang, itu dari Sumatera Barat. Ada lagi Teluk Blanga dari Kepulauan Riau. Ada Aisan Dede dari Sumatera Selatan. Ada Paksian dari Bangka Belitung. Ada Kebaya dari Jawa Barat. Terus ada Kebaya Kesatrian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagainya, bisa dibaca sendiri. Oke, dari penyampaian materi, adakah pertanyaan yang mau disampaikan? Belum ada Bu. Belum ada Bu. Oke, kalau belum ada, kita langsung aja masuk ke LKPD.
Nah, di sini bisa dilihat ada LKPD individu. Nanti kalian diminta untuk mengisi nama, kelas, dan juga nomor absen. Yang kedua ada petunjuk pengerjaan. Ada petunjuk pengerjaan. Yang pertama, isilah identitas diri Anda secara lengkap pada kolom yang tersedia. Yang kedua, baca dan pahami petunjuk pengerjaan soal secara teliti. Yang ketiga, kerjakan soal secara individu atau mandiri. Yang keempat, jika ada kesulitan dalam pemahaman soal, bisa ditanyakan kepada guru yang mengampu. Nah, ini ada soalnya. Yang pertama itu ada ahu. Ahu itu bahasa daerah ya. Itu istilah kata saya dalam bahasa daerah mana. Nah, ini tuh ahu itu ada kata istilah saya tapi dari daerah mana gitu. Nanti kalian disuruh mengisi. Terus yang kedua ada rumah gadang. Rumah gadang itu juga nama rumah adat, tapi ini dari daerah mana, nanti kalian bisa mengisi. Terus yang ketiga ada ele balang. Itu nama pakaian adat dari suatu daerah. Nah, nanti kalian bisa menjawab pada buku. Nanti kalian diminta untuk ini kerjakan dan tulis jawabanmu pada buku tugas. Oke, selanjutnya ada LKPD individu. Nah, nanti kalian diminta untuk mengisi nama, kelas, dan juga nomor absen. Selanjutnya ada petunjuk pengerjaan. Yang pertama, isilah identitas diri Anda secara lengkap pada kolom yang tersedia. Yang kedua, baca dan pahami petunjuk pengerjaan soal secara teliti. Yang ketiga, kerjakan soal secara individu atau mandiri. Yang keempat, jika ada kesulitan dalam pemahaman soal, bisa ditanyakan kepada guru yang mengampu. Lalu ini ada soal-soalnya. Yang pertama, ahu. Ahu itu istilah kata saya dalam bahasa mana. Nah, nanti kalian bisa bisa menjawab di dalam buku tugas kalian. Terus yang kedua, soalnya rumah gadang adalah rumah adat dari daerah mana. Nanti kalian juga bisa mengisi. Terus yang ketiga, ele balang adalah nama pakaian adat dari suatu daerah. Nanti kalian bisa mengisi juga di dalam buku tugas kalian. Ini nanti 3 soal ini kalian diminta untuk mengerjakan dan dikumpulkan pada buku tugas yang akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Terus yang kedua ada LKPD kelompok. Nanti kalian diminta untuk membuat kelompok yang berisi 3-4 orang. Nanti dituliskan nama kelompoknya ada siapa aja, terus ditulis kelas dan juga nomor absennya. Terus ini ada petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, duduklah bersama kelompokmu. Terus yang kedua, isi identitas kelompok dengan lengkap. Ketiga, kerjakan soal bersama kelompokmu sesuai dengan perintah. Yang keempat, diskusikan jawabanmu bersama dengan kelompok dan tulis pada kolom yang tersedia. Nah, soalnya ini. Yang pertama, sebutkan 5 jenis rumah adat yang ada di Indonesia. Yang kedua, analisis dan diskusikan bersama kelompokmu mengapa di Indonesia memiliki banyak keragaman kebudayaan. Yang ketiga, bagaimanakah sikap kalian dalam menghadapi keragaman budaya yang ada di Indonesia? Sebutkan 4 alasanmu. Ini ada 4 kan, nanti dalam kelompok kan berisi 3-4 orang, jadi nanti per orang itu membuat 1 alasan. Terus ini nanti dikerjakan dan dituliskan pada selembar kertas, dikumpulkan juga pada pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat mengajar. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.